Selamat pagi para mahasiswa PDE, ya, Product Design Engineering. Hari ini kita lanjutkan dengan inverse Laplace transform. Nah, ini udah macam-macam sudah inverse-nya. Maka kebalikannya, jadi untuk ini ngapa lagi nih? Saya masuk yang masih belum dijelaskan tentang teori konvolusi. Betul ya, belum ya? Teori konvolusi. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah convolution theory. Ya. Jadi inverse, ya, inverse Laplace dari fungsi S kali GS. Ya. Itu sama dengan integral 0T dari fungsi U GT min U DU. Atau ada dua ya. Bisa juga atau ini sama dengan, jadi jawabannya ini atau integral 0T fungsi T min U, FT min U, GU. Terbalik ya. Jadi letak U dan T min U-nya terbalik. Jawabannya sama. Ya. Teori konvolusi. Ya. Nah, sebagai contoh saya ambil ya, ini teori konvolusinya. Sebagai contoh inverse dari seper S kuadrat kurang 2S. Ya. S kuadrat kurang 2S. Nah, ini bisa diuraikan menjadi apa? Seper S, keluarkan S-nya. S kurang 2, betul enggak? Ya kan? Dan ini bisa dipecah lagi, apa? Inverse dari seper S dikali seper S min 2. Nah, ini. Nah, ini yang dinamakan Fs-nya. Ini adalah GS-nya. Perkalian ya. Di sini. Ini adalah fungsi Fs-nya. Ini adalah GS-nya. Nangkap maksudnya?
Kalau bisa diuraikan seperti ini, fungsi kali fungsi kompleks F besar S dengan fungsi kompleks G besar S. Perkalian ya. Dalam bentuk perkalian. Itu bisa kita kerjakan dengan teori konvolusi. Jadi soal ini nanti bisa 4 cara. 2 cara teori konvolusi atau convolution theory. 2 cara lagi menggunakan pecah bagian atau satu lagi yang mode kuadrat murni. Kuadrat murni saya sudah pernah ya. Tapi nanti ada lihat enggak apa-apa ya. Jadi ada 4 cara ini. Cara pertamanya kita menggunakan ya, ini cara pertamanya teori konvolusi ini termasuk contoh dari teori konvolusi atau convolution theory ya, bahasa Inggris terbalik. Nah, kalau kita tahu Fs itu adalah ya, Fs itu adalah 1/s, kemudian Gs itu adalah 1/s min 2, maka dari sini kita bisa cari apa? Fungsi Ft dan fungsi Ft dan Gt, ya enggak? Ingat nanti kalau ini fungsi S-nya di fungsi kompleksnya diketahui, maka fungsi dasarnya atau domainnya gitu ya, fungsi waktunya, waktu t ya, Ft itu adalah, maka di sini apa? Ft, F kecil ya, Ft sama dengan apa? Oh ya, mohon maaf di yang materi yang saya kasih itu dari buku saya itu terbalik ini ya. Jadi yang fungsi kompleksnya F kecil, fungsi waktu T-nya F besar, terbalik. Ya. Memang ada 2 versi, ya. 2 versi gitu. Jadi Ft-nya adalah inverse dari fungsi S. Nah, masih ingat? Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Ya, maka fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Ini ngerti nggak nih? Kalau lupa, nah, gini-gini. Kalau lupa, Anda kan biasanya tulisnya kan Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Maka fungsi T ini berapa? Maka fungsi T adalah apa? Inverse Laplace dari fungsi S. Betul nggak? Halo? Ya. Sama dengan, jadi fungsi T sama dengan apa? Inverse Laplace dari 1/s. Nah, fungsi T berapa? Anda tahu Laplace apa aslinya 1/s? Ada betul. Laplace berapa? 1, ya enggak? Waktu kita buktikan Laplace T pangkat N. Percobaan yang pertama, ya enggak? Laplace 1 atau T pangkat 0 itu adalah 1/s. Kalau lupa boleh nggak pakai rumusnya? Laplace dari 1/s pangkat N plus 1 apa? Anda masih ingat kan? Laplace dari T pangkat N kan sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1. Sehingga inverse dari 1/s pangkat N plus 1 adalah apa? T pangkat N per N faktorial. Ya, nah? Nah ini pakai ini. Kalau lupa bisa pakai ini. Ya. Kalau lupa nih rumus itu. Ini kan sama dengan inverse dari apa? 1/s pangkat 0 tambah 1. Nah. Berarti N-nya berapa sini? N-nya adalah 0 ya. Ya, sesuai rumusnya apa tadi? Ini. Rumusnya T pangkat N per N faktorial ya kan? T pangkat N per ya. T pangkat N. Jadi T pangkat 0 per 0 faktorial. Berapa? T pangkat 0 1.
0 faktorial 1. 1 bagi 1, 1. Nah, untuk rumus pertama kita butuhkan apa? FU kan? Oh. Di sini sebentar ya. Ini saya ada salah. Oke, maaf ini ada salah ini lambangnya nih. Ini FSGS, ini FS ini. Ya, ini FU, ini T. Artinya berarti ini F hurufnya huruf kecil ya. Semua huruf kecil, sorry. Maaf ya. Ini adalah FU G T min U, FT min U, GU. Ya. Jadi terbalik, ya, sorry. Ya. Ingat kadang-kadang ya karena yang di buku saya huruf besar ya tetap harusnya kecil ya terbalik. Ya, ini teori konvolusinya. Kalau sini fungsinya, fungsi kompleksnya, fungsi S-nya adalah huruf besar, maka fungsi T-nya ini sepertinya fungsi T ini. Mengapa di pas U sini ada T min U? Kalau T kurang T 0 nanti. Ya, oleh karena itu dia ubah dalam bentuk U. Fungsi T FT F kecil T menjadi FU. Ya. GT menjadi GU. Jelas ya? Halo. Nah, berarti di sini sini apa? FU berapa? 1 juga kan? Kalau FT-nya 1, berarti sini FU-nya juga 1 kan? Nah, yang kita pakai ini kan FU-nya nanti ya. FU-nya kita pakai ya. Ya, ini teori konvolusinya belum ya. Teori konvolusinya ini sering diuji ya. Oke. Nah, setelah itu mencari G kecil T berapa? Dari sini sama juga tadi. Dari sini kita Laplace GT apa? Sama dengan G besar S. Betul nggak? G besar S. Ya. G besar S. Sehingga GT sama dengan apa? GT sama dengan inverse dari G besar S. Ya enggak? Jadi seperti yang ini juga semua F diganti dengan G. Ada F kecil jadi G kecil, F besar jadi G besar gitu. Nah, dari GT ini maka kita bisa cari ya. GT adalah apa? Inverse dari seper S min A. Masih ingat enggak? Apa rumusnya? Inverse dari seper S min A adalah apa? E pangkat AT. Ya. E pangkat AT. Sehingga GT adalah apa? E pangkat AT. Nah, di rumus yang pertama dia butuh apa? GT min U. Ya. GT min U. Ya. GT min U. Jadi GT min U apa? E pangkat A. T-nya yang kita ganti dengan T min U. Ya. T-nya yang kita ganti dengan T min U. Ya. Kan ini GT, E pangkat AT. T-nya diganti, T jadi T min U, berarti T E pangkat AT. T-nya kita ganti dengan T min U. Sehingga ini menjadi E pangkat AT dikurang E pangkat AT ke min AU. AU ya. AU ya. AT kurang AU. Sudah jelas? Nah, berdasarkan ini, maka barulah kita masukkan rumus pertama dari teori konvolusinya. Ya. Ya, kita masukkan rumus pertamanya apa? Inverse dari tadi apa? Inverse dari seper S kali seper S min 2
itu adalah integral 0T apa tadi? FU kali GT min U. Udah kecil ya. DU, ya kan? Nah, FU-nya tadi udah kita cari berapa sih? FU-nya ini GT min U ya. Ini GT min U, ini FU. FU-nya 1, GT min U-nya E pangkat AT kurang AU. Ya. Kita ganti. Ini menjadi integral 0T. FT-nya adalah 1. GT min U-nya adalah E pangkat AT. E pangkat AT dikurang AU. DU. Nah, 1 berhilang ya. Ini E pangkat Z DZ harusnya kan? Ingat enggak? E pangkat Z DZ, E pangkat U DU kan gitu kan. Jadi harus sama. Untuk menyamakannya kita integral 0T, satunya hilang ya, satunya. E pangkat AT min AU. Berarti sini D dari AT min AU. Enak. E pangkat Z DZ, E pangkat W DW, ya kan gitu kan? Harus sama. Nah, turunan ini berapa nih? Terhadap T ya, sorry, terhadap U. Ini kan DU, karena DU terhadap U. Hati-hati ya, kalinya DU terhadap U. Jadi kita lingkari yang kita turunkan U-nya, ya. Hingga hasilnya apa? Ini AT ini enggak ada U-nya, berarti ini 0 lah. 0 dikurang apa sih? Min A kali U turunan 1 enggak? Kurung kali DU. Hasilnya apa tuh? Min A DU enggak? Ya, nolnya kan hilang. Min A kali 1 min A DU. Padahalnya D yang ada di sini apa? DU saja. Terjadi kelipatan apa sini? Terjadi kelipatan apa sini? Min. Kelipatan berapa? Min A. Supaya min A jadi 1 di depannya kali apa? Dikalilah dengan seper min A. Ya. Dikalilah seper min A ya. Dikali seper min A. Berarti ini min seper A. Ya nak? Plus bagi min seper min A. Ya. Nah, E pangkat U, E pangkat Z, DZ adalah E pangkat Z. Jadi tetap salin E pangkat AT min AU. Harga batas 0T. Ya. Sehingga ini sama dengan min seper. Oh ya. Ini berapa sini? Tadi kita dapat yang ini dari sini ya. E pangkat AT. Oh yang A-nya sini 2 ya. Sorry. A-nya kan 2 sini kan. Ini sama dengan apa? E pangkat 2T. Ya nak? Berarti A-nya kita ganti dengan 2 ya. A-nya kita ganti dengan 2. Jadi A-nya kita ganti dengan 2. Maaf guys. Ya sini kan S per S min A. A-nya 2 ya. Berarti A-nya sini jadi 2. Ini 2 ya. AT. A-nya 2T kurang 2U ya. 2T kurang 2U. Sehingga di sini jadi ini juga semua A ganti 2 ya. A-nya kita ganti dengan 2. A-nya diganti dengan 2 ya. Ya semua A-nya ganti 2 ya. Di sini tadi kan 2T kurang 2U. Nah ini 2T kurang 2 ini juga ya. Sama. Semua A-nya ganti 2.
Sehingga terjadi 2T kurang 2U, D 2T ini juga. 2T kurang 2U. Semua A ganti 2 kan. Berarti turunan ini adalah 2T ini bukan U, 0. Tapi 2U turunkan 2 kali 1 DU kan enggak? 2 kali 1 kan. U turunannya 1. Berarti ini min 2. Terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 jadi 1 sepermin 2 enggak? Sini. Sini sepermin min 2. Artinya min setengah. Ya, di sini tinggal 2T kurang 2U 0T. Sampai sini jelas? Ya agak panjang jalannya ya. Terus ini min setengah kali, coba masukkan. E pangkat 2T dikurang 2 kali. Yang kita ganti apanya? T atau U? U ya. U-nya diganti dengan harga batas atas adalah T dikurang 2T dikurang E pangkat 2T dikurang 2 kali 0. Kan gitu kan? Kurung. Jadi U-nya di sini U ganti 2 untuk batas atas, batas bawahnya 0. Ya. Jadi hasilnya min setengah kali berapa nih? E pangkat 2T kurang 2T 0 ya. Dikurang E pangkat 2 kali 0 ini hilang ya. Ini hilang. Tinggal E pangkat 2T saja. Sehingga hasilnya min setengah kali E pangkat 0 1 kurang E pangkat 2T. Kalau dikalikan berapa tuh? Min setengah kali 1. Min setengah plus setengah E pangkat 2T. Atau boleh keluarkan setengahnya. Setengahnya dikeluarkan, min satunya tak di belakang. Jadi E pangkat 2T min 1 enggak? Halo? Ya, boleh. Ya, sebetulnya sampai situ juga boleh ya. Min setengah kali 1 kurang E pangkat 2T sama ya. Atau minnya kali ke dalam. Jadi setengah kali min 1 tambah 2 E pangkat 2T. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ini cara pertamanya untuk teori konvolusi. Tapi bisa juga karena bentuk soal ini bentuknya bisa pecah bagian apa? Partial fraction ya. Partial fraction pecah bagian. Jadi bisa juga pecah bagian, bisa agak yang pakai harga wadah murni tadi. Ya, ada 2 cara. Jadi 4 cara semua. Oke, hasilnya setengah kali E pangkat 2T min 1 ya. Habis ini ada pertanyaan dulu. Any question so far? Kok makin sedikit orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Masih suasana lebaran. Oke. Kalau enggak ada, kita masuk. Kita salin lagi tadi yang atau mau diulang lagi boleh. Yang tadi soalnya bahwa sudah sini, udah. Oke. Cara kedua yaitu inverse dari seper S kuadrat kurang 2S. Ini sama agak tadi, apa sini? Seper. Kita ulang lagi ya. S kali S min 2. Dan ini bisa diuraikan seper S dikali seper S min 2. Ya, diulang lagi supaya apa? Nah, seper S sendiri bisa menjadi fungsi S, sedang seper S min 2 adalah GS. GS, ya nak? Jadi sama persis sama yang tadi enggak ya? Jadi fungsi S-nya sama dengan seper S, di sini fungsi GS-nya sama dengan seper S min 2. Kita bagi 2. Nah, kita tahu Laplace fungsi T adalah fungsi S. Ini juga Laplace dari GT. Laplace dari GT adalah
fungsi kompleks GS. Ya kan? Supaya ingat lagi ya. Terus berapa fungsi T? Fungsi T adalah inverse Laplace transform atau inverse Laplace dari fungsi kompleks S. Ini juga. GT berapa? GT adalah inverse Laplace transform dari GS. Jelas ya? Jadi ini berulang sama ya. Ini sama. Nah, berarti sini fungsi T berapa? Fungsi T adalah inverse dari seper S. Nah, ini boleh kalau lupa rumusnya, kalau Anda sudah bisa tahu seper S itu adalah Laplace 1 jawab langsung. Boleh ya? Jawab 1 boleh. Tapi kalau enggak tahu pakai si tadi. Seper S pangkat N plus 1. Seper S berapa tambah 1? 0 tambah 1. Kalau yang mau komputer dekat sama dia, saya sudah kirim juga ya addressnya tadi. Ya. Linknya. Jadi ini boleh nggak pakai itu? Jadi kalau Anda sudah tahu ini jawabnya 1, oke. Ya, karena seper S itu pasti turun dari 1. Maka kalau fungsi T tahu berapa fungsi U? F kecil U adalah 1 juga. Ya nak? Jelas sampai sini? Kalau Anda langsung ya. Nah, terus ini GT berapa? GT adalah inverse Laplace dari seper sorry. Maaf, ini yang tadi sama ini ganti. Ini GT min U. Berarti ini fungsi T min U berapa? Juga 1 kan? Ya, ini adalah cara kedua. Halo? Perhatikan ya. Ini cara kedua ya. Cara pertama ini tadi ini FT, FU. Tapi cara kedua terbalik kan? Terbalik nggak? FU ini dari FT min U. Sini GU nanti ya. Ini seperti S min A. A-nya 2. Di sini tadinya GU. GU berapa? Oh ya, ini hasilnya adalah E pangkat 2T. Ya nggak? Inverse Laplace. Inverse dari seperti S min 2 adalah E pangkat 2T. Nah? Sehingga ini menjadi, kalau U berapa? E pangkat 2 U. Ini. Kalau menurut saya yang mudah ini cara kedua ini Anda lihat. Karena sini ada yang apa tadi? FT min U-nya jadi panjang ya. E pangkat T kali ini T kali A kali A-nya 2 kali T min U. Ini 2T kurang 2U. Ini simple. Ya. Kalau udah ini coba kita masukkan yang tadi. Bahwa apa tadi? Inverse Laplace dari seper S dikali seper S min 2 adalah integral 0T. Yang terbalik ini. Bukan FU, tapi FT min U ya. FT min U kali GU. Kalau tadi kan FU dikurang FU kali GT min U. Betul enggak? Ini terbalik. Kali DU. Nah, ini hasilnya berapa FT min U tadi? FT min U juga tetap 1. Ya, integral 0T. Ini 1. Kali berapa? Nah, ini simpel di sini. GU-nya E pangkat 2U aja. Ya. GU-nya adalah E pangkat 2U. DU. Nah, ini sama dengan integral 0T. 1 boleh hilang. E pangkat 2U. Ini harus sama ya. E pangkat Z, DZ. Jadi E pangkat 2U, D2U. Sengaja ya. Nah, berapa akibat sengaja? D2U ini berapa turunan dari U? Halo? 2 DU nak? 2 DU kan? 2 kali U turunnya 1 DU. Ya. 1 DU. Sehingga terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka di depannya dikali 1/2. Hingga hasilnya adalah 1/2 E pangkat 2U. Agak batasnya 0T. Batas bawah 0, batas atas T. Sehingga ini hasilnya setengah
Ya. Halo. Jelas nggak nih? Yang belakang? Gitu. Anda jelas nggak? Ya. Terus ini diganti ini. E pangkat 2T, U-nya. U-nya yang kita substitusi ya. Batas atas ya, U adalah T, batas bawahnya apa? 0. Enak. Sehingga ini adalah setengah kali E pangkat 2T min E pangkat 0 1 enggak? Selesai. Sama enggak dapatnya? Tadi. Sorry, yang tadi. Nah, tadi ini setengah dalam kurung E pangkat 2T min 1. Yang terakhir, setengah E 2 pangkat T min 1. Sama enggak? Ini cara teori menggunakan teori konvolusi atau convolution theory. Ya. Jelas? Any question? Ada pertanyaan? Nggak jelas? Tanya ya. Nah, sekarang kita nggak pakai teori konvolusi. Bisa nggak? Bisa. Ada dua cara lagi. Satu cara pecah bagian. Apa sering sebut partial fraction. Ya, partial fraction. Satu lagi kuadrat murni. Ya. Baik, sampai sini. Masih ada yang bertanya nggak tentang teori konvolusi seperti itu? Ya. Jadi rumusnya terbalik ya. Integral 0T F kecil U kali G kecil T min U. Nah, satu lagi dibalik. Integral 0T F kecil T min U kali G kecil U. Nah, itu DU. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara ketiga. Nah, cara ketiga, inverse Laplace dari S kuadrat kurang 2S. Nah, ini bisa dipecah menjadi inverse Laplace dari S kali S min 2. Ya. Nah, di mana pecahannya ini S dikali S min 2, ini bisa terpecah menjadi dua pecahan. Betul nggak? Yang penyebutnya satu S, satu lagi S min 2. Betul nggak? Ya kan? Dipecah menjadi dua pecahan. Kemudian karena S-nya dua-duanya pangkat 1, maka pembilangnya apa? Halo? Pembilangnya apa? Coba saudara. Pembilangnya apa? Siapa namanya di belakang? Ya, Anda. Pembilangnya apa? Berupa apa? Ya lupa. Kalau S pangkat 1 di atasnya berupa bilangan ya kan? Sebetulnya koefisien dari koefisien A kali apa? A kali S pangkat 0 sebetulnya ya kan? Tapi S pangkat 0-nya 1. Jadi A kali 1 A kan? Jadi A bilangan. Ini juga S-nya pangkat 1, maka sini bilangan. Ya, sebetulnya B kali S pangkat 0. Ya. Halo, jelas nggak sampai sini? Nah, ini yang seperti integral pecah bagian. Sehingga enggak Anda belajar integral pecah bagian. Itu fungsi X, ini fungsi S. S adalah fungsi kompleks. Nah, cara cepatnya ya mungkin yang umum yang diajarkan adalah harga nol fungsi. Cara kedua, ingat enggak dulu? Ada 3 cara kan mencari A dan B-nya. Pertama ini kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. S kali S min 2. Ini disebut kelipatan persekutuan kecil. Ya, kelipatan persekutuan kecil. Kita kalikan. Apa ini? S kali S min 2 kali KPK-nya. S kali S min 2. A per S dikali KPK-nya. S kali S min 2. Ditambah pecahan terakhir dikali dengan KPK-nya S min 2. Terus
Kita lihat ini. Ini bisa coret. Ini S-nya coret. Ini S-2-nya coret. Betul enggak? Ini jalan lengkapnya gini ya. Kalau jalan lengkap seperti ini. Ini jadi apa? Halo? Konsentrasi ya. Macam kalkulus itu. Kalau Anda ngerti. Ujian pasti kacau balau. Ya. Jadi ini tinggal berapa sini? Coret semuanya. Jadi tinggal 1 kan? 1 sama dengan ditinggal Pak A kali S min 2 tambah B kali S. Jadi ini kali silang ya. Mesti kan dulu saya lihat. Pembilangnya 1 ini kali silang nih. A kali S min 2 tambah B kali S. Ya. Nah ini pakai Agano fungsi aja. Sebetulnya ada 3 cara di sini. Bisa yang pertama menggunakan cara identitas. Kedua Agano fungsi. Ketiga jalan tol. Ya, jalan lintas alias tol. Ya. Nah, kita ambil nih. Kalau ini penyebutnya kita ambil sama dengan 0. Sini berapa nih? S sama dengan 0 enggak? Ini S kurang 2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 2 ya. S sama dengan 2. Sini S sama dengan 0. Kita masukkan sini. S sama dengan 0. Kita masukkan 1 sama dengan A kali 0 kurang 2 tambah B kali S-nya ganti 0. Ya enggak? Ini B kali 0 habis enggak? Menjadi 0. Ya. Tinggallah sini apa? 1 sama dengan 0 kurang 2. Min 2 kali A. Min 2A. Berapa A? A adalah 1 dibagi min 2. Hasilnya min setengah. A. Kemudian ini S sama dengan 0 tadi. Berikutnya S sama dengan berapa sini tadi? Ini S sama dengan berapa? 2. Kita masukkan S sama dengan 2. Kita masukkan. 1 adalah A kali yang kotak hijau ya. Yang kotak hijau itu S yang ganti 2. B kali 2. Nah 2 kurang 2. Anda tahu 2 kurang 2 berapa? 2 kurang 2 0. Ini kan hasilnya 0. Ya kan? Tinggallah 1 sama dengan B kali 2. 2B. Berapa B? B adalah 1 bagi 2 alias setengah. Berjalan. Jadi A setengah, A min setengah, B plus setengah. Ya. Baik, kalau sudah, baru kita salin ini. Apa namanya? Pecahan ini. Jadi yang soal ini inverse dari apa tadi 1/S kali S min 2 adalah inverse dari kita ganti. Yang kita ganti ini. Tadi apa? A per S per B per S min 2. Ya enggak? Dimana A-nya kita ganti dengan min setengah. B-nya kita ganti dengan plus setengah. Tadi ya. A min setengah. Nah ini pecahannya boleh masing-masing keluar. Ya pecahannya masing-masing keluar. Min setengahnya boleh keluar. Tinggal inverse Laplace dari 1/S. Plus setengahnya boleh keluar, tinggal inverse Laplace dari 1/S min 2. Nah ini asalnya min setengah kali. Ini tadi kalau tidak pakai rumus panjang langsung apa? Inverse Laplace dari 1/S berapa? 1. Ya langsung boleh 1 ini jawabannya 1. Ditambah setengah kali inverse Laplace dari 1/S min A, E pangkat AT. A-nya 2. Ya. Nah kalau ini kan boleh bikin setengah E pangkat 2T. Yang belakang letak di depan dulu. Ya. Min setengah kali 1 adalah min setengah letak di belakang. Keluarkan setengahnya tinggal apa? E pangkat 2T min 1. Sama enggak jawabannya? Lebih singkat ini enggak jalannya? Ya, lebih singkat ini. Ya. Karena kerjaan apa tuh, Boy? Jadi kerjaan apa tuh? Tugas. Coba konsentrasi. Jadi itu enggak beres karena enggak konsen sini. Ya ini akan diuji deh.
Dan diuji. Nah, ini yang ternyata ini lebih pendek jalannya dari yang dua cara konvolusi tadi ya, teori konvolusi. Satu lagi, yang modelnya ada S kuadrat, modelnya apa? Seperti S kuadrat tambah berapa S tambah bilangan gitu. Nah, di cara yang keempat, ya. Cara yang keempat gimana? Oke, udah selesai. Kita lanjutkan yang cara keempat. Nah, cara keempat adalah inverse Laplace dari seper S kuadrat kurang 2S adalah inverse Laplace dari, nah, Anda tahu S kuadrat kurang 2S bisa dijadikan kuadrat murni. Mesti kan seperti mencari agak ekstrim. Caranya gimana? S kuadrat kurang 2S yang dulu koefisien S. Ingat nggak dulu? Koefisien S dibagi 2 dikurung pangkat 2. Berapa? Berapa koefisien S di sini? Min 2 ya? Koefisien S min 2 dibagi 2 di pangkat 2 kan? Berapa itu S-nya? Min 2 bagi 2 berapa? Min 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti sini tambah 1 kurang 1 enggak? Tambah 1 kurang 1. 1 itu kan enggak ada tadi. Maka kurang 1 ini. Jelas? Nah, kita butuh yang pertama ini kurung 3 suku pertamanya. Menjadilah kuadrat murni. Asalnya apa? S kuadrat asalnya S, ini min, tengah-tengahnya. 1 itu 1 kuadrat. Betul enggak? Pangkat 2. Coba kuadratkan. Betul enggak itu? Kuadrat suku pertama. Kuadrat suku pertama. S kuadrat 2 kalinya. 2 kali S kali min 1. Min 2S. Min 1 kuadrat. Ditambah min 1 kuadrat. Min 1 dalam kurung ya. Dalam kurung min 1 kuadrat plus 1. Min 1 yang ini tetap. Nah, di sini salin. Ini menjadi. Jadi seper. Apa? Seper. S min 1 kuadrat min 1. Ya. Sampai sini dulu. Paham nggak? Ya, ini yang disebut kuadrat murni itu ini yang disebut kuadrat murni yang S min 1 pangkat 2. S min 1 pangkat 2. Oke. Nah, karena ada S min 1 atau S min A, masih ingat dulu. Inverse Laplace dari S min A apa? Ingat? Inverse Laplace dari S min A adalah E pangkat AT, kemudian Laplace transform, inverse Laplace transform dari fungsi S. Ya, mungkin saya ingatkan rumusnya. Mungkin asalnya dari ini. Apa? Sifat translasi pertama atau pergeseran pertama yaitu Pak Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Nah ini. Maka inverse ini. Maka inverse dari fungsi kompleks S min A adalah jawabannya ini dong. Ya nah, harusnya jawabnya ini kan. E pangkat AT kali fungsi T. Nah, sekarang fungsi T ini dari mana? Nah, fungsi T ini berasal dari Laplace fungsi T adalah fungsi S. Betul enggak? Ini rumus dasarnya ini. Kalau Laplace fungsi T kan panjang rumusnya apa? Laplace fungsi T adalah integral nota hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Itu ditulis sama dengan fungsi S. Fungsi kompleks. Ya enggak? Sehingga inverse. Ya. Sehingga fungsi T apa? Fungsi T adalah inverse Laplace dari fungsi S. Yang tadi yang
Waktu saya terangin di depan tadi kan pakai ini. Nah ini diganti nih. Ini diganti ke sini. Sehingga jadilah E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. Ini yang kita pakai ya. Jelas? Ya, kita pakai. Jadi ini kita lihat ini adalah S min A nih. S min A. Anda lihat kan? S min A tuh. Jadi ini sama dengan apa? E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. Nah, artinya apa sini? E pangkat AT kali inverse Laplace dari apa tuh? Semua S min A jadi S. Itu maksudnya. Semua S min A, ini S min A ini, S min 1 ini jadi S. Semua S min A jadi S. Jadi menjadi apa sini? Seper S min 1 kuadrat menjadi S kuadrat min 1. Paham maksudnya? S min 1-nya, S min 1, S min A ya. S min A atau S min 1-nya itu jadi S. Semua S min A jadi S. Nah ini Anda mesti ingat dari 6 dasar rumus Laplace. Halo? Ini sama dengan ini. Min 1 dari seper S kuadrat dikurang 1 kuadrat. Kalau tambahnya sin omega T. Tapi karena ini min, S kuadrat min 1 kuadrat, min A kuadrat mestinya enggak? Laplace dari apa tuh? Laplace dari kosinus sinus hiperbolik ya enggak? Dari 1 T. Jadi ini hasilnya E pangkat AT. Di sini ini adalah sinus hiperbolik sin H dari AT. AT-nya 1 T. 1 T kan? Ini kan 1. Kalau ini 4 2 kuadrat ini 2T. 5 kuadrat 5T gitu. Jelas? Jadi hasilnya ini. Nah, kok hasilnya beda sama tadi? Nah, kita teruskan. Ya, masih bisa kita teruskan. Hasilnya apa? Belum sama enggak? Hasilnya tadi setengah dalam kurung E pangkat 2T min 1 kan? Nah, belum sama. Tapi ini bisa diteruskan. Oh ya, A-nya ini diganti ya, sorry. A-nya berapa sini? A-nya sama dengan 1 enggak nih? Ya. Ini rumusnya tadi, ini A-nya adalah 1 T. Ya kan? A-nya 1, jadi E pangkat 1 T ya. E pangkat 1 T. Oke. Nah, sin H 1 T apa rumusnya? Nah, balik lagi rumusnya sini. Apa rumus dari sin H 1 T? Apa rumusnya? E pangkat T dikurang E pangkat min T per 2. Enggak? Halo? Masih ingat ini? Kalau AT kan, kalau ini apa? Sin HAT apa nih? E pangkat AT kurang E pangkat min AT per 2 kan? A-nya 1. Jadi ini kita ganti ini. Ya. Sin HT itu adalah ini. Kalau AT ini E pangkat AT kurang E pangkat min AT per 2. Jadi kita ganti dengan E pangkat T kurang E pangkat min T per 2. Kita ganti ya. Berikutnya, halaman berikutnya. Jadi ini sama dengan, apa tadi? Kita salin ya. Jadi ini apa nih? E pangkat T dikali sin hiperbolik dari T ya. Seperti begini ya. Ini sama dengan E pangkat T kali apa tadi? E pangkat T dikurang E pangkat min T per 2. Hasilnya apa? Per 2. Per 2 itu setengah enggak? Setengah E pangkat T dikali E pangkat T min E pangkat min T. Ya enggak? Kita kalikan 1 per 1. Coba berapa nih? Atau setengahnya tetap di luar. Setengahnya tetap di luar. E pangkat T-nya kita kali ke dalam. Berapa tuh? E pangkat T kali E pangkat T berapa? E pangkat 2T enggak? Kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. T tambah T, 2T enggak? T tambah T. Terus ini E pangkat T kali E pangkat min T. E pangkat
T tambah min T berapa? 0. Ya, 0. Jadi setengah kali, ya, setengah kali E pangkat 2T min 1. Sama enggak hasilnya? 4 cara ya. Sudah 4 cara saya jelaskan. 2 dengan cara teori konvolusi. 1 cara pecah bagian. Enak. Yang terakhir adalah kuadrat murni. Menghasilkan fungsi X min A. Oh, betul. Betul. Jadi tidak harus teruskan. Ini mengapa saya teruskan? Kita mau lihat jawabannya sama enggak. Kalau Anda berhenti dari E pangkat T kali sin H T, ya stop, sudah benar. Ya, jelas ya. Jadi jawabannya bisa tidak 1 jawaban, bisa 2 jawaban nih. Itu pun ya karena sin HT-nya kita ganti, jadinya sama. Ya. Jelas? Nah, ini contoh dari teori konvolusi ya, atau convolution theory. Any question? Ada yang mau tanya? Oke. Dan baca ya. Nah, sebentar lagi kita kan ada soal Latin saya kasih Anda tuh kan. Ada yang mau tanya nggak dari soal Latin itu? Pasti ada yang ditanya. Apa? Jadi kalau berhenti E pangkat T kali sin hiperbolik T, ya selesai. Ya, enggak perlu diteruskan, enggak apa-apa. Di sini E pangkat T kali sin hiperbolik T. Stop. Benar. Dan saya teruskan. Mengapa ini diteruskan? Untuk menentukan apakah jawabannya sama. Oke. Nah, dari soal latihan yang sebelumnya, ada yang Anda mau tanya? Ada latihan yang terakhir saya kasih itu. Pak. Ini soalnya. Nah, ini kecil sekali ya. Serkan. Halo, ada yang mau tanya? Yang berikutnya ada juga itu. Sampai 10 soal. Nomor 10 yang paling sulit. Ya. Ini dulu. 1 sampai 6. Ada yang mau tanya? Nomor 4 bisa enggak? Hah? Nggak bisa? Nomor 4 itu kemiripan dengan rumus Laplace. Ya enggak? Jadi kita buat mirip dengan Laplace. Kita pakai Laplace. Kembali lagi ke semula. Jadi gitu caranya. Itu cara apa namanya? Bukan manipulasi, bukan. Tapi penyesuaian ya istilahnya. Jadi bentuk ini mungkin saya salin ya soalnya E pang T kali E pangkat min 3T ya. Jadi integral 0 tak hingga T kali E pangkat min 3T kali sin T
dt. Gimana? Kalau Anda lihat ini E pang A. Ya, langkah pertama ini dulu ada modelnya ini model E pangkat minus T nih. E pangkat min 3T gitu kan. Ini yang min 3T. Terus ini T kali sin T dt. Sorry. Kurung dari sana. Sini ya. T sin T-nya yang dalam kurung ya. Nah ini tiganya ini dimisahkan dengan S. Ya, itu ke min ya, min 3T. Tiganya ini yang, jadi misalkan, apa yang kita misalkan? 3 sama dengan S. Sehingga jadinya apa? Integral 0, ya, ini berubah menjadi integral nota hingga E pangkat min ST, T kali sin T, dt. Nah ini sudah bentuklah Laplace. Betul nggak? Angka 3-nya saya ganti misalkan dengan S. Tapi setelah selesai, saudara harus kembali lagi. S itu ganti dengan bilangan 3. Misalkan 3 sama dengan S. Ya. Ya, apakah ini disebut manipulasi? Ya, ini sebetulnya kemiripan dengan Laplace-nya. Ya. Nah, kalau model itu Laplace-nya Laplace apa nih? Fungsi T-nya dalam kurung itu kan. Berarti ini sama dengan Laplace dari T kali sin T. Nah. Kalau yang ini. Yang dalam kurung. E pangkat minus T, fungsi T dt. Fungsi dasarnya gitu kan. Ya kan? Integral nota hingga E pangkat minus T, fungsi T kali dt. Nah, fungsi T-nya itu T kali sin T. Nah, Laplace T kali sin T adalah apa? T pangkat 1 ini. T pangkat 1 rumusnya apa? Halo? Apa rumusnya? Min 1 pangkat N, bikin rumus dulu. Min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Enak? Ini rumusnya ya, supaya ingat. Don't forget it. Nah, ini berarti sama dengan apa? Min 1 pangkat 1, gitu ya. Dikali turunan pertama dari fungsi atau f aksen S. Nah, fungsi ini fungsi T-nya nih sini. Apa nih? Ini adalah FT-nya. Ya, T kali FT kan. Jadi FT-nya berapa? FT-nya adalah sin T, maka fungsi S berapa? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Atau Laplace dari sin T. Ya, Laplace dari fungsi sin T. Berapa tuh? Maka fungsi S adalah Laplace sin T apa? Omega-nya 1 ya. Jadi omega, rumusnya omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Omega 1, S kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini hasilnya seper S kuadrat plus 1. Enak? Oke, sampai sini jelas? Nah, baru lagi. Jadi fungsi S-nya itu adalah 1 per S kuadrat plus 1 ya. Ya. Per S kuadrat plus 1. Nah, ini kalau kita cari turunan pertamanya 1 ya. Angka 1 atau aksen sama tadinya. Ini boleh nggak naik ke atas nih? Penyebutnya ini kita naikkan ke atas. Jadi apa? S kuadrat tambah 1 pangkat min 1 ya nak? U pangkat N. Nah, U pangkat N turunannya Pak. N kali U. Ya, U pangkat N.
N. Betul ya? Pangkat N. N kali U pangkat N kurang 1, ya nak? Kali U aksen. S kuadrat plus 1 aksen. Nah, ini turunkan nih. Aksen. Artinya apa sini? Min 1 kali S kuadrat plus 1 pangkat min 2 kali turunan ini berapa? 2S ditambah 0, ya nak? S kuadrat turunkan 2S, 1 turunkan 0. Hingga hasilnya apa? Ini dikalikan nih, berapa? Min 2S per, ini turun ke bawah. S kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini adalah turunan pertama dari fungsi S. Nah, ini yang kita masukkan ke yang sini. Min 2S ya. Jadi ini hasilnya min 1. Tadi kan sampai sini ya. Hasilnya adalah min 1 pangkat 1 min 1 dikali turunannya berapa? Min 2S. Min 2S per S kuadrat plus 1. Ya nak? Kita lihat. Min 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Sorry. Plus 1 pangkat 2. Hingga artinya apa? Min kali min plus 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Inilah jawabannya. Jadi hasilnya adalah 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Jangan lupa, tadi kita misalkan 3 sama dengan S atau S sama dengan 3. Kembalikan S sama dengan 3. Kita balikkan. Sehingga kalau ini kita balikkan, tadi dasarnya ya. Tadi kita dapat apa tadi? Integral. Integral apa tadi? Ini nih. E pangkat. Integral dari 0 hingga E pangkat min ST kali T kali sin T gitu ya. DT. Hasilnya tadi berapa? Oh, ini min kali min plus ya. Min kali min ini 2S. 2S per S kuadrat plus 1. S kuadrat plus 1 kurung pangkat 2. Nah, S-nya dikembalikan ke 3. Kembalikan ke 3. Jadi apa? Integral 0 hingga E pangkat min 3T. Jadi S-nya kita ganti dengan 3 ya. T sin T. dt. Ya, T sin T. Ini sama dengan 2 kali S-nya ganti 3 per 3 kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, ini baru susun. Jadi soal aslinya apa deh? T-nya letak di depan. Hingga T kali E pangkat min 3T kali sin T kali dt. Hasilnya apa? Halo? 2 kali 3, 6. Per 3 kuadrat 9 tambah 1, 10. 10 pangkat 2, 100 ya. Hasilnya dua macam. Bisa 0,06. 6 per 100 itu kan. Atau ini kecil nih. Bagi 2, 3 per 50. Ini jawabannya bisa 0,06 atau 3 per 50. So, A. Jadi, asal mirip dengan Laplace boleh. Apa yang Anda ketemu di teknik nanti ya. Ini kan teknik industri. Masalah industri. Ya, produk desain engineeringnya mirip dengan Laplace. Bukan kita hitung gelombangnya, tetapi kita kemiripannya kita pakai. Hal ini banyak dipakai di jurusan statistik. Ya, statistik itu ada di web saya, Anda lihat dulu aplikasi transformasi Laplace pada statistik. Nah itu ada eksponensial, ada gamma, ya rumus gamma ya. Oke, sudah jelas?
Satu lagi ada dua ya, ini satu lagi ada yang mana? Coba Anda lihat di soal latihan Anda. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau tidak ada, sekarang saya tanya Anda, ada pertanyaan enggak tentang mana tadi? Yang antara soal latihan ini? Mana yang mau tanya apa? Halo, ini kesempatan. Nanti ini Laplace sudah tidak dibahas lagi. Nah, yang nomor 5 bagaimana? Ini sebetulnya saya buktikan rumusnya dulu ya. Oh ya, ini jadi rumus kalau kita buktikan. E pangkat min AT kurang Laplace dari E pangkat min AT kurang E pangkat min BT per T. Apa? Pembagian dengan T. Ya, pembagian dengan T. Itu ada yang di minggu lalu, bukan minggu lalu, sorry, sebelum liburan dulu kita sudah pernah bahas ya, fungsi T per T, pembagian dengan T pangkat 1 ya. Tidak ada pembagian T pangkat 2, itu yang nomor terakhir itu. Itu beda jalannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini gede enggak? Apa hasilnya apa? Baik, kita coba bahas ya. Ya agak susul ini kita bahas. Jadi kalau yang mode ini Laplace. Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Nomor 5 tadi nomor berapa? Laplace dari E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT pembagian dengan T. Oke. Menurut rumus ini apa? Ingat fungsi T bagi T. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Halo? Integral? Oh, pembagian dengan T ya. Pembagian dengan T itu adalah ya integral S sampai tak hingga dari FU/DU. F-nya besar berarti ini fungsi kompleks ya. Harusnya fungsi S ds, tapi ini kan nggak boleh S karena ada S di sini. Ini ada S, maka sini diganti U. Harusnya ini fungsi S ds. Tapi karena ada S, maka yang ininya diganti U. Berarti kita harus cari fungsi S-nya berapa? Halo? Yang ini apa nih? E pangkat min AT kurang E pangkat pembilangnya ini adalah fungsi T-nya enggak? Fungsi T-nya adalah E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT enggak? Ini adalah fungsi T-nya. Maka dari sini kita cari Laplace. Fungsi S. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Betul enggak? Fungsi S sama dengan Laplace dari E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT. Fungsi S sama dengan apa? Dipecah. Ini pecah menjadi 2. Laplace dari E pangkat min AT dikurang Laplace dari E pangkat min BT. Maka fungsi S sama dengan berapa? Seper S min dari min A. Kalau plus AT, S min AT. Tapi karenanya min AT, jadi sini S min dari min A. Betul enggak? Dikurang ini juga seper S dikurang min B. Enak. Kalau Laplace E pangkat AT kan seper S min A. Karenanya A-nya itu min, jadi S kurang min
dari min A. E pangkat Laplace dari E pangkat min BT seper S dikurang min B. Nggak pakai T ya, B. Min B. Min B. Ini min B. Nah, sehingga fungsi S sama dengan seper S tambah A dikurang seper S ditambah B. Ya. Halo. Nah, kita butuhnya fungsi S-nya diubah jadi fungsi U kan? Ya, nak? Ya, dari yang bentuk ini aslinya ini sebetulnya fungsi S, sebetulnya ini fungsi SDS. Tapi mengapa Anda boleh tulis fungsi SDS? Karena harga batasnya mengandung unsur S. Itu alasannya. Maka ini diubah jadi apa? Diubahlah menjadi fungsi U. Ya, ini adalah fungsi kompleksnya. Fungsi U adalah seper U tambah A dikurang seper U tambah B. Jelas sampai sini? Halo. Ya. Nah, barulah kita masukkan ke rumusnya. Ya, kita masukkan. Ya. Nah, kita masukkan. Ini sebetulnya pembuktian ya. Jadi pembuktian dan selanjutnya bisa pakai jadi rumus nih. Nah, sampai sini jelas dulu? Halo? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Jadi, Laplace dari E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT, pembagian dengan T, itu sama dengan, apa tadi? Integral S sampai tak hingga dari F besar U ini adalah fungsi kompleks. Sebetulnya ini fungsi SDS. Ya. Nah, kita gantilah. Ini menjadi integral S sampai tak hingga. Tadi apa? Hasilnya? FU-nya adalah seper U tambah A dikurang seper U tambah B kan? Kita substitusi dengan seper U tambah A dikurang seper U tambah B. DU. Ya. Karena ini integral S sampai tak hingga, ini termasuk integral tak wajar. Harus pakai apa? Limit ya. Integral tak wajar kita ubah jadi limit. Jadi ini adalah limit P menuju tak hingga dari apa? Integral S sampai P dari, nah ini boleh dikali masing-masing, ini apa nih? DU per U tambah A dikurang DU per U tambah B. Gitu ya. Dan ini pecah menjadi dua integral. Jadi limit P menuju tak hingga dari S sampai P dari DU per U tambah A dikurang limit kurang limit ya. P kurang limit kan limit ya, tetap. Hingga dari S sampai P dari DU per U tambah B. Jelas sampai sini? Kemudian, nah integral biasanya DU per U tambah A ini sama nak D dari U tambah A, ya nak? Ini sama dengan limit dari P menuju tak hingga dari integral S sampai P. Ini integralnya belum ya. D penyebutnya U tambah A, maka pembilang D dari penyebut. D dari U tambah A per
U tambah A. Mengapa? Karena turunan dari penyebutnya ini adalah apa nih? A yang turunannya 0, U turunannya 1. 1 DU enggak? Halo? A-nya kan turunannya 0. Ya. U-nya turunannya 1 DU. Ya. Dikurangi, ini juga sama. Limit dari P menuju hingga dari S sampai P. Ini juga D dari penyebut. D dari U tambah B, penyebutnya U tambah B. Nah, turunan dari penyebutnya berapa sini? Ini juga turunannya A, U-nya 1, B-nya 0 ya. 0. Jadi 1 tambah 0, 1 tambah 0 kurung DU. 1 DU kan? Ini juga sama ya. Kalau mau juga apa ini sama juga, yaitu U turunannya 1, A turunannya 0, kurung kali DU. 1 DU. Sama kan? Nah, Anda tahu integral dz per z kan ln z. Agak mutlak, ya kan? Kalau ln z enggak? Ya. Jadi Laplace dari E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT dibagi T, pembagian dengan T nih. Itu adalah apa? Limit dari apa? Limit dari P menuju tak hingga dari, nah, integral dari D utama A per utama A adalah ln dari utamaan agak mutlak. Dia ada ini ln agak mutlak dari U tambah A. Hah? Baru hilang ya? Ya, ya, makasih. Aduh, kacau nih. Nah, bentar ya. Tulisannya hilang. Ya, ini. Ternyata ini harus di copy dulu ya. Hilang. Lama banget ini. Baik. S. Ini download copy. Oke. Berarti sudah ada di. Berarti hilang ya. Terus ingatkan dua hal apa tadi? Dua hal itu harus di sharing sama saya ambil dulu ya, copy dulu.
Oke, saya panggil lagi. Berarti yang tadi hilang ya, harus kita stop sharing. Harus apa tadi? On ini ya, auto save-nya di on kan supaya bisa di. Jangan lupa saya ingatkan sharing ya. Ini tadi belum share belum. Ini sampai terakhir tadi ini berarti bagian terakhir hilang ya sampai sini. Ini tidak ada berhitungannya, tidak ada kosong. Sudah auto save, sekarang share. Kita share ya. Ada dua hal tadi kan. Ini share-nya hilang. Kita share lagi. Oke. Ini terakhir ya. Kalau sampai sini yang lanjutannya itu kan hilang. Ya. Jadi kita salin lagi ini. Oh ya, yang dulu yang hilang tuh saya bikin baru lagi tuh. Udah ambil ya. Kira itu hilang total ya. Ada enggak ada. Jadi integral dari apa tadi? Oh sorry, kok integral? Inverse ya. Inverse dari E pangkat min AT dikurang E pangkat min PT dibagi T, ya nak? Itu sama dengan limit P menuju tak hingga dari ini harga mutlak dari apa? Ya, tadi ini D utama A per utama A berarti ln dari utama A kan? Ln dari utama A, aku taruh gede ini. U tambah A, harga batasnya berapa tadi? 0, S sampai P ya. Harga batasnya S sampai P. Ya, dikurangi, ini juga limit dari hingga dari ln U tambah B ya. Harga batasnya S sampai P. Karena ini harga batasnya sama, boleh nggak kita gabung? Boleh kan? Nah, karena harga batasnya sama, kita gabung jadi limit P, kita keluarkan limit P ini tinggal apa tuh? Tinggal ln U tambah A dikurang ln U tambah B. Harga batas S sampai P. Ya nak? Ingat nggak? Log A kurang log B, log A per B kan? Halo? Log A kurang log B, log A per B kan? Sehingga ini menjadi limit P menuju tak hingga dari ln dari U tambah A per U tambah B. Ya nak? Harga batas S kurung harga batas S sampai tak hingga. S sampai P, sorry. S sampai P. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo? Ya? Oh ya, limitnya boleh masuk enggak ke dalam ln? Ingat enggak? Limit ln limit. Ingat dulu kan? Berarti kita di kalkulus 1 dari L Hospital, limit ln limit. Ln itu seolah bisa keluar masuk dari limit. Betul enggak? Nah, berarti ln ini di dalam kita keluarkan. Jadi hasilnya apa? Ln limit dari P menuju sehingga dari apa? U tambah A per U tambah B. Harga batas ini
S sampai P. Betul nggak gitu? Halo? Paham di sini? Ya, ingat learn limit learn ya. Learn limit learn. Jadi limit learn ini bisa keluar masuk. Learn ini kita keluarkan, limit di dalam. Nah, akibatnya harga batasnya kita masukkan batas atasnya P, jadi semua U ganti P, harga batas kurang limit dari semua U lagi diganti dengan batas bawahnya S. Sehingga ini dari apa? Halo? Ini jadi learn. Tunggu. Ya, learn dari boleh satu-satu boleh enggak apa-apa. Learn dari limit ya. Limit P menuju tak hingga ya, P menuju tak hingga agak masukkan U-nya kita ganti ya. Yang kita ganti itu U-nya. U-nya yang kita ganti ya. Jadi agak batasnya P gantiin. Jadi limit P tambah A per ya, P tambah A P tambah B. Betul enggak itu? Halo? P tambah A, P tambah B. Ya. Oke. Ini agak batas. Dikurangi learn limit dari P menuju tak hingga dari apa? S U-nya ganti. Ini kan dari P-nya kita ganti ya. U-nya ganti P, berikutnya U-nya kita ganti agak batas bawah adalah S. S tambah A per S tambah B. Enggak, ini sama dengan learn dari kalau P menuju tak hingga bisa ingat enggak dulu? Kalau P menurut Enggar berarti ini P pangkat berapa tertinggi? P pangkat 1. Berapa koefisiennya? Pembilang 1 penyebut 1 enggak? Masih ingat? P berapa tertinggi? P pangkat 1 dikurangi. Nah, ini ya. Sebentar. Ini lagi ngajar di yang sana ada dia. Ya. Oke. Jadi limit P menuju tak hingga limit S tambah A ini berarti karena ini konstan. Ingat enggak limit C itu enggak kan? Karena ini tidak mengandung P, ini adalah konstan. Limit konstan adalah konstan enggak? Berarti ini hasilnya apa? Ln dari apa? S tambah A per S tambah B. Jelas? Halo? Limit konstan, ini konstan ya. Konstan. Karena limit konstan, konstan. Ingat enggak? Limit C itu enggak. Jadi limit konstan, S tambah A per S tambah B, ya S tambah B. Limit hilang. Ya, limit konstan, konstan. Kemudian ini tinggal limit dari 1 dikurang ln S tambah A per S tambah B. Nah, Anda tahu ln 1 berapa? Halo? Ln 1 berapa? 0. Ln 1 0 enggak? Mengapa? Mengapa ln 1 0? Ln itu adalah logaritma dalam pokok E dari 1. Coba baca. Ini artinya log 1 per log E. Betul enggak? Log 1 kan 10 pangkat 0 ya.
Ya kan? Log 1 0 dibagi log E. 0 bagi log E ya. Dibagi log E. 0 bagi log E apa? 0 juga kan? Enak. Atau gini. Kalau mau gitu juga boleh. Ya log 1 per log E boleh. Log 1 0, log E biar aja 0 bagi log E 0. Jadi log 1 itu 0. Jadi 0 dikurang ln S tambah A per S tambah B. Kemudian Anda tahu ini min 1 artinya. Halo. Jadi depannya artinya min 1 enggak? Min 1 kali ln S tambah A per S tambah B. Boleh enggak ini dipindahkan sifat logaritma pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Pangkat dari semua ya. Pangkat dari semua. Jadi berarti ini sama dengan ln dalam kurung S tambah A per S tambah B kurung pangkat min 1. Ya enggak? Nah, pangkat min 1 itu berarti ln dari apa? Seper. Enak. Seper S tambah A per S tambah B. Enak. Pangkat min 1-nya hilang. Kalau ini turun ke bawah. Betul enggak gitu? Nah, seper S. Ini sama dengan ln apa? Ln dari S tambah A per S tambah B. 1 bagi S tambah A per S tambah B apa? Dibalik kan? S tambah B per S tambah A. Inilah rumusnya. Jadi rumus terakhir tuh ini jadinya ya soal ya. Jadi inverse Laplace dari E pangkat min AT kurang E pangkat min BT per T adalah ln dalam angka mutlak S tambah B. Itu S tambah B itu artinya S dikurang min B. Tahu nggak saya? S dikurang min B dari S tambah B per S dikurang min A. S dikurang min A. Ya. S kurang min A kan S tambah A. Terbalik ya, B dulu di atas jadinya. Sudah jelas? Sudah ngerti ini enggak? Ya. Ada pertanyaan ke sini? Any question? Boy, do you understand? Nah, bagaimana soalnya yang itu? Kita lihat. Mana soal itu? Ada soal lagi ya tadi. Nah, kita absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Kita